Disiarkan langsung dari jantung kota Ketapang. Inilah 95.2 RKK Radio Kabupaten Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dan menutup bulan Juli 2025. Kembali hadir program pendidikan lingkungan dan peduli konservasi Yayasan Palung Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara hadir menyapa Anda. Baik teman-teman semuanya, sahabat Radio Kabupaten Ketapang, pendengar setia dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pada kesempatan pagi hari ini, Kamis tanggal 31 Juli 2025. Yayasan Palung kembali hadir dan kali ini narasumber kita ada Bapak Ahmad Sirojudin, Sarjana Kehutanan. Assalamualaikum Pak Sirot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sirot apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sudah 7 bulan kita nggak ketemu ya Pak ya? Kangen ya? Kangen dong. Saya selalu ada di hati Bapak nggak sih? Sepintas mungkin tidak ya. Oh, Iya dong pastilah. Oke, Bapak juga dan teman-teman di Taman Nasional Gunung Palung dan pendengar, Bapak saya panggil Pak Sirot aja. Beliau adalah Kepala Seksi Wilayah 2 Sandai Taman Nasional Gunung Palung. Nanti beliau akan cerita-cerita sama kita terkait dengan temanya yaitu pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati. Di samping kanan beliau sana ngumpet ya ada Bang Ridwan kita. Hai Bang Ridwan. Kemudian Pak Sirot ini didampingi 2 bidadari cantik. Tadi beliau sudah memperkenalkan kepada saya dan kami semua di studio Radio Kabupaten Ketapang ini ada 2 CPNS ya Pak ya? Betul. Di Taman Nasional Gunung Palung. Berapa bulan mereka Pak sudah menjadi anggota TNGP ini? Udah berapa masuk? Sudah berapa bulan? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Yang satu dari Jawa, jadi pendatang baru. Selamat datang di Kalimantan Barat khususnya. Kalau yang satu ini orang dekat Bu, orang dari Teluk Batang lah. Oh, Teluk Batang, kabupaten sebelah ya. Kabupaten sebelah. Jadi orang Ketapangnya mana dong Pak? Orang Ketapangnya ada di kantor Bu. Oh ya. Oke. Kebetulan kita ada tahun ini CPNS yang asli orang Ketapang. Alhamdulillah. Baik, Pak Sirot, terima kasih infonya. Jadi teman-teman semuanya, pendengar Radio Kabupaten Ketapang, Pak Sirot ini untuk kedua kalinya hadir ya. Sebelumnya juga sudah pernah, tapi di tahun 2024 kemarin sempat di bulan Desember. Kemudian di tahun 2025 ini baru sempat hadir di hari ini Kamis 31 Juli 2025. Sibuk banget ya Pak Sirot ya? Alhamdulillah, ini pertengahan tahun merupakan bulan-bulannya kita banyak kegiatan, terutama ini di bulan kemarau. Jadi kami disibukkan dengan untuk upaya pencegahan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, juga di kawasan-kawasan yang sekitar Taman Nasional. Jadi luar biasa kesibukannya, padat merayap, kemudian mobile juga pastinya Pak ya? Iya, hari kemarin saya masih di wilayah Matan, Batu Barat, baru kemarin sore nyampe ke Tapang karena ada undangan dari RKK gitu. Waduh, terima kasih banyak ya. Jadi waktunya Pak Sirojudin ini dibagi ke sana kemari dan alhamdulillah tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya dan pendengar Radio Kabupaten Ketapang tercinta. Nanti saya mohon maaf agak-agak ini sedikit tenggorokannya. Nanti tayangan ini selengkapnya bisa kita tonton di channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang tentunya, dan sekilas kami juga informasikan melalui sosial media yang lainnya, ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada Facebook,
dan kita maksimalkan nih Pak Sirot Siap. untuk mengekspos segala kegiatan terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Palung dan Taman Nasional Gunung Palung tentunya. Iya. Nah, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama di tema kita, pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati ini ya. Baik, pertanyaan pertama nih Pak Sirot, tolong dijelaskan kepada pendengar kita semuanya secara singkat tentang kawasan Taman Nasional Gunung Palung secara keseluruhan sampai dengan hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih ya para pendengar radio RKK, Radio Kabupaten Ketapang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah wawasan ataupun pengetahuan terkait dengan Taman Nasional Gunung Palung. Pertama kali mungkin bahwa Taman Nasional Gunung Palung ini posisinya itu berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Kalau dari sejarahnya memang kita hanya 1 kabupaten aja, gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya Taman Nasional Gunung Palung itu? Nah, Taman Nasional Gunung Palung itu merupakan kawasan hutan konservasi, ya, yang dimana kenapa dijadikan Taman Nasional? Karena memiliki ekosistem yang asli, ya, kemudian dikelola secara zonasi. Nah, ekosistem asli itu apa sih gitu kan? Jadi ekosistem asli itu adalah bahasa sederhananya adalah kondisi kawasannya, kondisi hutannya dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu kurang lebih seperti itu. Jadi nggak boleh berubah. Ya, tidak ada perubahan yang begitu drastis. Signifikan ya, Ya, Pak, signifikan. Sehingga itu dasarnya dijadikan Taman Nasional. Itu Gunung Palung. Kemudian dikelola secara zonasi. Zonasi itu kalau bahasa sederhana kita itu adalah pembagian ruang pengelolaan. Jadi ada zona-zona tertentu yang kita tentukan, ada mulai zona inti, ada zona rimba, kemudian ada zona pemanfaatan, kemudian ada zona tradisional, kemudian ada zona religi, dan juga zona khusus. Nah, jadi zona, pertanyaannya gini, kalau masyarakat banyak bertanya, boleh nggak sih beraktivitas di kawasan Taman Nasional? Seperti itu ya. Karena mungkin selama ini mendapatkan informasi, di Taman Nasional kebanyakan tidak boleh, kan seperti itu. Padahal sebenarnya di kawasan Taman Nasional Gunung Palung itu masih ada boleh kegiatan sesuai dengan zonasinya. Saya kasih contoh untuk kegiatan masyarakat, misalkan masyarakat yang memiliki pohon durian di kawasan. Perlu mungkin pendengar semua tahu bahwa seluruh pohon-pohon durian, bukan seluruh ya, hampir seluruh pohon-pohon durian yang ada di Kabupaten Kayong, khususnya Sukadana, itu berasal dari kawasan kami. Dari Taman Nasional. Dari Taman Nasional pohonnya, gitu kan. Terus apakah masyarakat dilarang untuk mengambil pohon? Enggak. Karena apa? Karena ada zonanya di situ, yaitu zona tradisional. Di mana zona tersebut diperbolehkan, diperuntukkan bagi masyarakat menerima manfaat, mengambil hasil. Berupa apa? Berupa HHBK, hasil hutan non kayu ya, hasil hutan bukan kayu. Contohnya tadi durian. Buah durian itu. Boleh buahnya diambil. Kalau pohonnya boleh nggak ditebang? Nggak boleh. Jangan, biarkan dia kembang biarkan sendiri. aja pohonnya berkembang terus dan menghasilkan terus gitu kan. Sehingga apa? Sehingga warisan daripada nenek moyang kita itu bisa kita jaga dan nanti bisa kita teruskan kepada anak cucu kita. Dan seterusnya. Itulah jadi kenapa Taman Nasional Gunung Palung jadikan Taman Nasional tadi seperti itu. Ekosistem asli, kemudian dikelola zonasi. Nah, kemudian apa yang menjadi mandat ataupun alasan negara bahwa Gunung Palung dijadikan Taman Nasional? Itu ada beberapa hal penting, nilai penting. Jadi yang pertama merupakan ekosistem daripada hutan dataran rendah. Kemudian ekosistem dari hutan rawa, hutan rawa gambut. Nah, dan yang paling khasnya itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup satwa yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu adanya orangutan sama bekantan. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa Gunung Palung dijadikan Taman Nasional. Luar biasa. Ternyata Taman Nasional Gunung Palung ini menyimpan harta atau aset
bangsa Betul, yang tak betul. ternilai, tidak bisa diganti dengan apapun, begitu Betul Bapak sekali, ya? ya. Baik, tuh teman-teman semuanya pendengar, penjelasan rinci terkait dengan kenapa Gunung Palung ini dijadikan taman nasional oleh pemerintah. Itu Betul. tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sirojudin. Mungkin Pak, sedikit tambahan Ibu. silakan Bapak. Mungkin biar masyarakat tahu, pendengar tahu perbedaan kawasan hutan ya. Iya. Jadi gini, negara itu sudah membagi kawasan hutan itu menjadi 3 fungsi. Ada yang berfungsi produksi, Iya. yang terdiri dari hutan produksi. Nah, itu adalah bagaimana kawasan hutan produksi itu peruntukannya bagaimana sebesar-besarnya menghasilkan devisa atau uang bagi negara. Jadi kalau ada melihat mungkin ada dulu perusahaan-perusahaan yang nebangin kayu, Iya. kemudian kayunya dijual, nah itu adalah berada di hutan produksi. Memang peruntukannya untuk diambil kayunya. Iya. Kemudian fungsi kedua ada fungsi lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung. Nah, kawasan hutan lindung itu kalau bahasa sederhananya itu adalah kawasan yang ditetapkan oleh negara agar untuk melindungi masyarakat. Iya. Dari apa? Dari ancamannya terjadinya ancaman-ancaman bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, abrasi. Kemudian juga sebagai sumber kehidupan berupa apa? Sebagai tata kelola air. Nah, itu fungsi hutan lindung berarti untuk melindungi masyarakatnya atau manusianya yang ada di sekitar kawasan hutan lindung. Nah, yang ketiga ada kawasan hutan itu berfungsi konservasi. Nah, yang disebut dengan kawasan konservasi yang di dalamnya salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Ini lebih luas lagi. Ini adalah sebagai bukan hanya untuk melindungi manusianya, tetapi juga untuk melindungi yang ada di dalam kawasan hutannya. Jadi manusianya terlindungi untuk fungsi lindungnya, tetapi yang ada di dalam kawasan juga dilindungi. Contoh tadi pohon-pohonnya, satwanya, kemudian apapun yang ada di kawasan sana itu dilindungi. Oke, Itu. jadi saling melindungi, Saling. kemudian tentunya saling melengkapi dalam kehidupan, seperti misalnya untuk tetap masyarakat bisa mengambil hasil daripada hutan tersebut dengan arif dan bijaksana, begitu Bapak ya? Betul sekali. Baik. Supaya tetap lestari. Pak Sirot, saya Siap. penasaran nih, kira-kira umur pohon durian itu berapa tahun sih Pak? Kalau kita kebetulan belum pernah meneliti itu, tetapi itu ratusan tahun Ibu. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Jadi kalau sejarahnya ternyata yang sekarang besar-besar itu udah dari bukan kakek lagi, datu. Apa ya? Bapaknya kakek itu apa kasih bilang? Jadi udah uyu. mereka yang nanamnya. Uyu. Uyu, ya, Uyu. mungkin uyu kita yang Uyut, nanam, uyut. betul. Aha. Baru sekarang kita yang merasakan. menikmati betul. buahnya. Oh, gitu. Sebenarnya pohon durian itu bisa bertahan lama kalau tidak diganggu. Iya. Secara alami kalau di kawasan kami, kalau misalkan dari angin dari apa itu sangat relatif kecil ya, karena kan posisinya rapat. Iya. Kecuali kalau pohonnya cuma satu, yang lainnya nggak ada, kemungkinan tumbangnya cepat. Tapi kalau misalkan rapat dengan cara vegetasi pohon yang lain itu relatif aman dari bencana angin tadi, sehingga akan memiliki umur yang cukup panjang. Iya. Nah, ketika berusia berapa tahunkah durian secara alami tidak diberi suplemen apapun, mereka bisa pohon-pohon ini bisa berbuah Pak, menghasilkan buah, mulai berbuah. Pada prinsipnya, kalau saya lihat pohon-pohon durian yang ada di kawasan kami tidak pernah dipupuk itu. Oke. Memang alami. Itulah alam hutan kita sudah menyediakan sumber mineral, sumber proteinnya mungkin untuk Sumber makanan lah makanannya ya. mungkin untuk pohon apa, untuk pohon durian itu, sehingga kalau sepengetahuan saya tidak ada masalah melakukan pemupukan. Iya. Karena memang bersifat alami ya. Alami, tumbuh dengan sendirinya, subur ya, banget. subur dengan sendirinya. Selama hutannya masih bagus, insya Allah kesuburan tanah terjaga. Iya. Karena di situ ada sirkulasi untuk penyediaan unsur hara. Iya. Seperti itu. Pupuk alami, Pupuk alami. dari daun-daunan yang berguguran. Betul. Dan Sehingga ini durian yang kita makan itu insya Allah buat kita sehat. Iya. Karena tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain. Iya. Itu salah satu keunggulan durian yang berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Jadi, walaupun ada yang darah tinggi, ada yang sakit lambung atau sakit mah, aman makan durian Insya Allah aman. dari asal jangan kebanyakan. berlebihan. Oke. Gitu. Baik, Pak Sirot, kita Siap. jeda dulu ya. Boleh. Pak Sirot mau denger lagu apa nih? Saya pengen tahu deh. Wah. Lagu kesukaannya Pak Sirot apa sih?
Saya sebenarnya semua lagu suka ya. Jadi apapun lah. Apapun yang akan saya putarkan suka ya Pak ya. Baik, Pak Sirot, di tahun 1985 Pak Sirot sudah SD, SMP, SMA? 85 saya masih umur berbulan. Karena saya lahir di November 1984. Oh iya. Baru 85 kan belum setahun itu. Oke, kurang lebih umur segitulah lagu ini hadir Pak. Kita dengarkan sama-sama ya Pak ya. Oke, teman-teman semuanya kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik teman-teman semuanya, pendengar Radio Kabupaten Ketapang, kita kembali lagi dengan narasumber kita Pak Sirot Judin. Oke, Pak Sirot, masih banyak nih pertanyaan yang akan saya tanya-tanyakan kepada Bapak. Saya sudah siapkan ada 6 pertanyaan, baru satu nih pertanyaan yang kita bahas. Pak, pelan-pelan aja. Slowly aja. Oke. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Hayati itu yang saya tahu artinya hidup gitu ya Pak Sirot ya. Oke, lanjut Pak Sirot. Baik, keanekaragaman hayati itu bahasa umumnya merupakan keragaman makhluk hidup yang ada di bumi, yang di dalamnya itu ada tumbuhan, yang di dalamnya ada hewan, dan kemudian juga ada mikroorganisme, ya beserta ekosistem hidupnya. Jadi secara khususnya bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan kekayaan alam yang ada di bumi kita, gitu kan? Yang mana itu merupakan sumber kehidupan bagi kita manusia, seperti itu. Jadi sumber-sumber kehidupan manusia ini itu berasal dari kawasan, salah satunya berasal di kawasan kita, Taman Nasional Gunung Palung, yang dimana di dalam Taman Nasional Gunung Palung itu akan kaya terhadap keanekaragaman hayati, seperti itu. Baik. Ya. Ada yang lebih panjang lagi mungkin tentang keanekaragaman hayati ini Pak Sirot? Ya, keanekaragaman hayati itu kita mungkin bahas yang khusus berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung gitu. Jadi di Gunung Palung itu jenis-jenis untuk jenis floranya itu sangat lengkap. Dari mulai vegetasi dari hutan pantai, kemudian hutan mangrove sampai kepada subalpin. Jadi bisa dikatakan hampir semua jenis tanaman yang ada di dunia itu bisa dikatakan bisa tercover di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Khususnya mungkin yang Indonesia ya, yang untuk kawasan Indonesia. Kenapa? Kalau yang salju kan kita kan nggak ada ya. Jadi kalau di Ketapang di Gunung Palung itu dari mulai hutan pantai tadi, jadi hutan pantai itu kan paling rendah. Nah kemudian paling tingginya itu ada subalpin kita, yang di atas itu hanya ada perdu-perdu saja. Kemudian yang paling banyak vegetasi yang keanekaragamannya paling tinggi itu berada di hutan dataran rendah. Nah, istilahnya juga bisa diistilahkan kalau dari segi ilmu dulu pengklasifikasian vegetasi, bahwa di Kalimantan Barat, di Taman Nasional Gunung Palung itu merupakan hutan Dipterocarpa katanya. Hutan Dipterocarpa. Dipterocarpa itu merupakan satu famili dari jenis tumbuhan yang bisa dikatakan itu endemiknya di wilayah Kalimantan. Jadi sangat lengkap sekali bahwa di Dipterocarpa itu ada 9 subsuku. Contoh aja mungkin satu subsuku itu jenis sorea, atau mungkin bahasa masyarakatnya itu pohon meranti ya. Nah meranti ini banyak cabangnya. Ada meranti merah, meranti kuning. Satu jenis meranti aja itu sangat banyak sekali jenisnya. Inilah salah satu bukti nyata terkait dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Oke, begitu. Pak Sirot, sampai saat ini ada berapa jenis, mungkin pernah diteliti atau bagaimana, berapa jenis sih tanaman atau pohon-pohon langka, tumbuh-tumbuhan langka yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang sudah terdata Bapak? Baik, yang pertama yang paling mungkin sangat eksotis dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong khususnya, itu jenis
tumbuhan atau pohon kayu ulin. Iya. Kalau bahasa dagangnya atau bahasa masyarakatnya kayu belian. Kayu belian. Bahasa Bukan curian. Bukan curian. Kemudian kalau bahasa ilmiahnya mungkin Epsideroxylon swageri. Waduh. Betul ya, yang P? Susah banget ya nyebutnya ya. Itu bahasa- Hanya orang kehutanan nih yang biasanya. Bukan juga. Orang biologi itu harus Iya, bisa. pasti nyebut itu. Ya, jadi pohon ulin ini itu salah satu yang memang termasuk yang dikatakan dilindungi ya untuk di wilayah kami. Kemudian kenapa? Karena dia kelas kuat sama kelas awetnya itu nomor 1. Jadi dia memiliki kekuatan nomor 1, kemudian kelas awet juga nomor 1. Jadi memang untuk di kayu itu ada klasifikasi terkait dengan kelas kuat sama kelas awet. Iya, yang kelas awet nomor 1 yang saya tahu adalah kayu belian ini ya Pak. Iya betul. Jadi kenapa kelas awet nomor 1? Karena kalau kita bandingkan dengan umur kita sebagai manusia, akan lebih tahan Umur kayu belian ini? belian daripada kita. Iya. Contohnya rumah mungkin Tongkat rumah. tiang rumah ya, yang kita Lantai orang tua rumah. ya, yang orang tua dulu mungkin bangun atau kakek kita bangun masih ada sekarang, padahal kakeknya udah nggak Udah ada. Orang tua kita misalkan udah nggak ada, kita sekarang yang menggunakannya. Iya. Berarti kan awet banget Oh, kan. Berarti lantainya masih dengan ada. umur kita sebagai manusia kalah kita kan. Kalah Nah banget, Pak. itulah Oke. maksud klasifikasi kelas awetnya 1. Kemudian kelas kuat, ya memang klasifikasi dia kuat. Kuat. Dia mudah kekuatannya itu bisa dikatakan dibandingkan dengan kayu lain dia yang paling kuat. Dia yang paling kuat. Tidak semua pohon kelas kuatnya 1. Walaupun ada kelas awet 1, tapi kelas kuatnya bisa aja 2. Oke. Nah kalau kayu ulin ini itu, atau kayu belian itu berada di kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Nah di apakah di Taman Nasional itu ada dan ancamannya tinggi memang harus diakuin. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah berusaha menekan adanya gangguan terhadap pohon ulin. Kemudian apalagi selain tadi pohon ulin ya, kalau untuk jenis tumbuhannya di kawasan kita ada anggrek hitam. Ya, anggrek hitam itu juga salah satu eksotisnya juga yang di kawasan kita. Kemudian juga ada pohon pulai, ya, kemudian juga ada pohon damar, itu yang paling sering dicari orang. Kemudian gaharu juga memang ada juga di kawasan itu. Banyak kita di kawasan Gunung Palu itu keanekaragamannya cukup lengkap ya. Jadi sehingga karena lengkap tadi gangguannya pun sangat kompleks gitu kan. Dia akan sebanding gitu ya antara sumber daya alam dengan kebutuhan manusia untuk mengambilnya. Jadi itu mungkin beberapa jenis untuk jenis pohon-pohonan yang ada di Taman Nasional Gunung Palung. Pak, Taman Nasional Gunung Palung sejak kapan sih Pak berdirinya? Kalau sejarahnya itu dari tahun kalau jadi Taman Nasionalnya itu tahun 90. Iya. Tapi sebelum tahun 90 itu dari tahun 37 38 itu dia udah cagar alam. Iya. Ya, ada perubahan status memang. Tahun 1938. Iya, di kurang lebih 38 37 itu jadi sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah Belanda sebagai cagar alam. Kemudian ada perubahan menjadi Taman Nasional di tahun 1990. Kenapa dirubah? Nah, itu adalah untuk memudahkan kegiatan pengelolaan. Kenapa? Karena kalau cagar alam itu status kawasan tertinggi yang aktivitasnya itu bisa dikatakan sangat minim sekali. Tidak boleh disentuh sekali kalau bahasa ininya ya, sakralnya. Iya, 99% harus tetap rawat. Harus tetap rawat. Kalau rusak aja di cagar alam itu ditanam aja regulasinya tidak ada. Nggak boleh ditanam itu. Dia harus bisa berkembang sendiri. Karena mau supaya tumbuh, mau enggak, biarin aja gitu ya. Di cagar alam. Nah, sedangkan kalau misalnya seperti itu, akses untuk masyarakat kan sangat terbatas. Sehingga di tahun 90 pemerintah Indonesia kebetulan udah merdeka kita kan di situ. Nah itu merubahlah statusnya menjadi taman nasional agar pengelolaannya lebih bersifat fleksibel karena ada tadi dengan sistem zonasi tadi dibagi ruang mana yang diperbolehkan untuk masyarakat, mana yang diperbolehkan untuk wisata, mana yang diperbolehkan untuk penelitian, mana yang dibiarkan saja dijualiti, mana juga yang untuk direhabilitasi atau ditanam lagi atau direhabilitasi ya kalau istilah di Taman Nasional istilahnya bahasa
teknisnya bukan reboisasi, tapi apa, Pak? pemulihan ekosistem. Oke, pemulihan ekosistem. Iya, reboisasi itu bahasa untuk kegiatan penanaman yang berada di luar kawasan konservasi. Oke. Itu di hutan produksi, hutan lindung itu reboisasi. Oke. Seperti itu. Kita dengerin lagu lagi ya Pak Sirot ya. Boleh. Pak Sirot penjelasannya luar biasa. Belum berbicara tentang satwa ini. Baru Detail tumbuhan ya. banget. Udah di luar kepala banget kayaknya ini. Aduh, gimana ya? Luar biasa memang. Nggak salah nih pemerintah menempatkan beliau ini di sini sebagai salah satu dari orang Taman Nasional Gunung Palung. Baik. Pendengar, kita dengerin dulu. Kalau tadi sudah lagu dari mancanegara, kali ini kita ambil dari penyanyi Indonesia saja Pak. Masih terkait dengan tanaman, tapi ini tanaman yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Nama grup bandnya. Oke, coba tepuk Pak. 100 itu Pak Sirot ya. Oke, pendengar, kita simak dulu salah satu lagu yang cukup populer dari grup bandnya Padi ini. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Baik teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sebuah lagu vokal dari Padi ya Pak Sirot ya. Iya. Ini banget gak sih lagu ini? Baik, pendengar, kita lanjut kembali dengan beberapa pertanyaan yang masih tersisa. 1, 2, 3. Masih ada 4 nih Pak Sirot. Siap. Masih ada lama, iya. Baik, Pak Sirot, pertanyaan ketiga adalah keanekaragaman hayati apa yang paling menarik banget di Taman Nasional Gunung Palung, mulai dari yang eksotis, endemik, hingga yang berstatus langka atau dilindungi banget, tidak boleh diapa-apain, dibiarin aja. Silakan Pak. Oke, baik. Kita mungkin tadi udah bahas terkait dengan yang flora ya, atau tumbuhan. Nah, sekarang mungkin kita yang faunanya atau hewan. Iya. Apa sih yang paling eksotis endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung? Yang pertama itu di kita ada satwa orangutan. Orangutan yang ada di Taman Nasional Gunung Palung ini itu bisa dikatakan populasinya masih cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena memang kita jaga dengan baik supaya gangguan-gangguan terhadap kawasannya itu berkurang. Kemudian juga kita memiliki kerjasama yang sangat baik sekali dengan teman-teman Yayasan Palung terkait dengan untuk menjaga orangutan ini. Jadi teman-teman Yayasan Palung itu ada beberapa program yang mereka lakukan bagian dari kerjasama dengan kami. Yang pertama merupakan program penelitian orangutan itu sendiri. Kemudian juga yang kedua ada program terkait dengan pendidikan lingkungan yang untuk berkampanye terkait dengan arti pentingnya satwa orangutan ataupun upaya-upaya pencegahan terhadap ancaman satwa orangutan. Kemudian mereka juga teman-teman Yayasan Palung melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas juga, terkait dengan bagaimana penting peran daripada orangutan. Jadi yang satwa yang paling sekali eksotis endemik itu orangutan. Kemudian yang kedua ada bekantan. Ya, bekantan ini itu bisa dikatakan sekarang itu posisinya hanya berada di beberapa titik aja, karena memang bekantan habitatnya khusus. Rata-rata mereka berada di pinggiran sungai. Yang paling banyak bekantan itu di daerah Batu Barat, kemudian daerah Semanja juga ada. Dan bekantan ini sangat bisa dikatakan resistensi terhadap manusia sangat tinggi. Jadi kalau orangutan begitu melihat manusia dia tidak akan terlalu bereaksi, tapi kalau bekantan begitu ada pergerakan manusia dia akan pasti cepat lari. Nah, bekantan posisinya tadi untuk dari segi populasi ya yang berada di Batu Barat itu bisa dikatakan masih relatif cukup banyak. Kita setiap tahun juga melakukan kegiatan survei untuk kegiatan bekantan, dan bekantan di beberapa titik sudah mengalami penurunan populasi. Ada berbagai faktor memang, perburuan juga ada terjadi, kemudian juga ada yang aktivitas kegiatan-kegiatan seperti tongkang yang ada di wilayah Batu Barat itu juga mempengaruhi terhadap keberadaan bekantan. Kemudian satwa apa lagi? Ada juga kita punya macan dahan. Itu memang agak sulit kita untuk mendapatkan dokumentasinya karena dia sangat liar dan paling kita hanya bisa mendapatkan melalui kamera trave. Berdasarkan sejarah ataupun cerita daripada teman-teman kami pegawai Taman Nasional bahwa
baru ada satu orang yang pernah melihat langsung itu Dan fotonya mungkin tidak bisa memoto. tidak bisa Karena apa? difoto. Karena saking takut terperangah di cerita itu, karena kan takut dia nyerang ya. Karena kalau bacaan itu pada saat terpojok dia akan nyerang. Iya. Kemudian juga di kita ada beruang madu, ya, jadi beruang yang suka bermadu gitu. Iya. Ternyata bukan hanya kita aja yang suka bermadu, beruang Iya, suka beruang bermadu. juga bermadu ya. Oke. Kalau beruang madu juga bisa Bisa aja, dikatakan Mas Ira. masih banyak populasinya di kita gitu, dan alhamdulillah relatif aman kalau beruang madu dari segi ancaman. Iya. Kemudian dari segi apes atau burung kita punya ada rangkong, ada enggang gading. Rangkong ya Pak Rangkong, ya? ya, Oh jadi rangkong itu nama burung Nama ternyata ya? burung. Pematang rangkong. Kita punya daerah pematang rangkong di Ya sini. memang Oke. beberapa tempat lokasi jadikan nama, malah termasuk lokasi site teman-teman Yayasan Palung Penelitian itu ada Sungai Rangkong. Iya, Sungai Itu Rangkong. mungkin dulu sejarahnya karena itu banyak ditemukan burung rangkong. Ya. Dan burung rangkong ini dia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati yang Hayati. ada di kawasan Taman Nasional. Kenapa? Karena dia sebagai petani yang unggul. Wow. Kenapa? Dia makan buah-buahan, bijinya jadi terbangkan kemana-mana. Nanti bijinya jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Menyebarluaskan biji-bijian. Wow, Itu luar salah satu fungsi biasa. tanaman rangkong. Oke. Kemudian di kita juga ada kelasi, ada kemudian banyak lagi jenis-jenis. Kemudian untuk mamalianya di kita ada rusa, Iya. ya. Kemudian, Rusa masih banyak Pak ya? insya Allah masih. Itu ada yang diburu gimana tuh Pak? Wah, itu tadi bahwa karena tadi kesadaran masyarakat akan Agak kurang. pentingnya terhadap menjaga satwa yang dilindungi, sehingga perburuan masih ada terjadi. Masih ada. Terutama di momen-momen hari raya. Wah, ini yang paling banyak Daging perburuan. rusa laris manis. Daging rusa laris manis. Kenapa? Karena mungkin enak gitu kan. Sapi mahal. Sapi mahal, ya itu salah satu tantangannya. Iya, kemudian rusa ini kan makanannya masih alami. Betul. Tidak disuntik ini dan itu. Betul sekali. Oke. Tidak terkontaminasi. Iya, Nah, dengan zat-zat kimia baru. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk jenis ikan juga ada di kawasan kita. Malah pernah di wilayah Matan itu ditemukan masih adanya arwana. Sungai di sana ya Pak Iya, ya. tetapi bukan arwana yang super red, tapi arwana yang hijau itu ada cepat ditemukan masih. Kemudian ada tiger fish. Nah, ini tiger fish ini sangat Langka juga ini. langka dan mungkin sangat laku, Bu. Oke. Namanya tiger fish itu, atau bahasa sederhana, bahasa lokal itu ringau. Iya. Ikan ringau. Ikan ringau itu kalau bahasa dagang internasional itu tiger fish. Nah, Iya. itu juga ada di wilayah kawasan kita. Ya teman-teman kalau mau ingin lihat seperti apa tiger fish bisa Google Iya, betul betul. Oke, tiger fish Itu lanjut Pak. mungkin beberapa satu. Kemudian di kalau yang untuk yang apa, untuk yang amfibi itu banyak ya. Kemudian dari jenis-jenis satwa yang kecil-kecil juga itu, dan termasuk herpetofauna juga kita banyak, katak, kodok, ular gitu Iya, kan ada. macam-macam lah ya Pak ya. Dan ada yang satu satwa yang paling tidak disukai perempuan. Apa itu Pak? Buaya. Oh, Iya. karena buaya ini kalau di darat bahaya, di laut juga bahaya. Nah, itu tadi. Di air bahaya. Bahaya. Satu-satunya buaya itu nggak bisa manjat. Buaya rebing. Pak, buaya Ya, rebing itu memang bahasa ketapang loh Pak. betul. Jadi buaya juga ada juga di kawasan kita. Oh, ada ya, Pak, ya? Ada, Bu, terutama Oke. memang sungai-sungai Di rawa- dari yang ada kawasan rawa-rawanya. rawa-rawa yang memang menyambungkan kepada ke arah laut ya gitu ya. Dekat ke Iya. arah laut itu memang ada tempat habitat buaya. Mungkin itu berapa Kekayaan jenis, yang luar biasa. yang ada faunanya yang ada di wilayah kita, Taman Nasional Gunung Palung. Oke, baik Pak Sirot, Siap. tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Taman Nasional Gunung Palung ini dalam menjaga keanekaragaman hayati di Gunung Palung ini kan banyak banget nih tantangan. Betul dari sekali. alam, dari manusia, dari hewan-hewan di sekitarnya dan seterusnya. Seperti apa Pak Taman Nasional Gunung Palung menghadapi tantangan ini? Ya, tantangan dan apa yang kami hadapi ya, Iya. tantangan dan ancaman. Pertama mungkin masih minimnya kesadaran masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional akan arti penting Taman Nasional Gunung Palung. Oke. Minim ya, bukan tidak tapi minim. Itu yang pertama. Yang kedua,
udah tahu, udah ada kesadaran, tapi ada kebutuhan di situ. Contoh tadi, kebutuhan masyarakat akan kayu, kebutuhan masyarakat akan sumber makanan, tadi daging sehingga berburu. Nah, itu salah satu tantangannya itu. Jadi mata pencaharian juga berpengaruh. Jadi kalau misalkan masyarakatnya tidak memiliki mata pencaharian yang legal, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dalam kawasan, itu merupakan tantangannya. Ancamannya apa aja? Banyak ya. Pertama tadi yang udah disebutin sebelumnya, ada kegiatan perburuan. Kemudian sekarang yang paling lagi marak adalah perambahan hutan. Betul sekali. Perambahan hutan, apalagi di bulan-bulan Agustus ini, Juli, Agustus, September, Oktober. Musim berladang. Wow. Iya. Jadi masyarakat setempat masih berladang, masih juga ada berladang di kawasan kami, tapi ya memang sejarahnya memang mereka sudah melakukan aktivitas perladangan di kawasan ratusan tahun yang lalu sih. Ya, pada prinsipnya mungkin ini yang menjadi tantangan terbesar dan kita. mereka berpindah-pindah rumah. Betul. Jadi kadang tahun ini di sini, tahun depannya di puluhan kilometer di sana. Itu juga salah satu tantangan macam kita. Kemudian, nah yang kalau mungkin dulu setelah berladang kan dia akan kembali hutan. Itu bisa dikatakan ancamannya tidak terlalu besar. Nah sekarang ada ancaman lebih besar lagi. Begitu mereka selesai nanam padi, itu mereka nanam sawit. Nah, ini yang menjadi ancaman terbesar. Problem yang luar biasa. Betul sekali. Kenapa? Karena begitu menjadi sawit, itu akan adanya perubahan ekosistem di situ. Perubahan jenis tanaman di situ. Iya, betul. Kenapa? Karena sawit seperti yang kita ketahui, sawit merupakan komoditi perkebunan. Kemudian sawit itu juga bukan pohon secara ilmu biologi gitu ya. Sehingga kalau ditanamin sawit bukan lagi hutan jadinya, karena hutan itu punya kata kunci. Hutan itu merupakan adalah perkumpulan daripada pepohonan. Nah, kalau misalkan di situ udah sawit bukan lagi hutan kan? Udah menjadi tapi perkebunan. Seperti itu. Itu salah satu yang sekarang ancaman terbesarnya itu. Tambah lagi di bulan-bulan ini kebakarannya, karena begitu dibuka ladang pasti dibakar. Iya, karena tidak mungkin tidak dibakar kalau untuk berladang. Nanti apinya merembet kemana-mana, tidak dijaga, dan akhirnya kebakaran hutan dan lahan terjadi. Ya seperti tahun 2015 yang paling parah. Betul sekali. Itu sampai pesawat gagal terbang berkali-kali. Kawasan kami juga terbakar dan sangat luas. Dan sampai sekarang area yang terbakar itu belum tumbuh pepohonan yang tinggi. Baru tanaman-tanaman yang bersifat perdu. Padahal sudah 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun. Nah itulah gangguan ancaman terbesar pada dari kebakaran itu. Ekosistem berubah, vegetasi berubah, ekosistem berubah, dan keanekaragaman hayati pun berubah juga, terganggu sekali. Gitu. Ancaman itu mungkin ada juga illegal logging masih berancaman ya. Kadang-kadang mereka memang kebutuhan gitu ya Pak ya. Ngumpet-ngumpet tidak marak seperti di bawah tahun 2000-an. Ya, dulu kan memang marak sekali. Kalau sekarang itu illegal logging itu rata-rata memang untuk kebutuhan lokal. Tidak diekspor kemana-mana ya Pak. Karena harus diakuin bahwa kebutuhan akan kayu itu masyarakat masih membutuhkan. Dan posisinya memang di luar kawasan Taman Nasional sudah pada hilang, sehingga yang masih utuh di kawasan Taman Nasional. Iya, seperti itu. Mungkin itu beberapa tantangan ancaman. Ya, tetapi dari tantangan ancaman itu juga bahwa kita punya strategi untuk menekan besarnya tekanan dan ancaman itu dengan salah satunya adalah kita dengan bermitra dengan beberapa mitra, termasuklah dengan teman-teman Yayasan Palu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kawasan Taman Nasional dan akan pentingnya terkait dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalam Taman Nasional. Itu salah strategi kami bermitra dengan mitra-mitra yang memiliki concern terhadap upaya pelestarian kawasan. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tantangannya berat banget ini. Jadi hanya orang-orang tangguh lah yang mungkin akan menjadi survive di Taman Nasional Gunung Padang. Adik-adik kalian berdua dan teman-teman yang baru jadi CPNS nih, mudah-mudahan setangguh Pak Sirot ya. Pak Sirot perlu ditularkan ilmu Bapak pasti ditularkan sebagai generasi penerus. Iya, jadi harus bisa hidup di alam bebas tanpa bekal yang layak ya.
Oke, selanjutnya Pak Sirot, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati baik secara umum maupun di yayasan maksud saya di Taman Nasional Gunung Palung ini, Bapak? Baik, jadi yang perlu kita lakukan dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ya. Jadi pertama mungkin upaya itu bagaimana kita berusaha meningkatkan dulu kesadaran masyarakat. Karena ini yang paling dasar, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati, akan pentingnya Taman Nasional Gunung Palung, akan pentingnya flora fauna yang ada, akan pentingnya orang hutan, akan pentingnya rangkong, akan pentingnya semua satwa yang ada. Karena masing-masing satwa memiliki peran dan fungsi masing-masing, dan itu juga endingnya adalah menjaga kepada menjaga untuk kebutuhan manusia itu sendiri sebenarnya. Nah, itu upaya pertama. Kemudian apa yang kita lakukan kalau secara internal kami melakukan upaya-upaya kegiatan untuk pencegahan. Pencegahan itu kegiatan yang dilakukan kami adalah kegiatan patroli pengamanan, gitu. Kemudian juga ada patroli pencegahan kebakaran. Kemudian untuk kegiatan untuk mengetahui seperti apa kondisi keanekaragaman hayatinya, kita setiap tahun itu melakukan kegiatan inventarisasi potensi baik flora maupun fauna. Khusus seperti yang orang hutan itu kami tiap tahun melakukan kegiatan survei populasi orang hutan. Ya, itu dan kebetulan baru minggu lalu, baru 2-3 hari yang lalu itu teman-teman baru pada pulang melakukan kegiatan survei tersebut. Nah, jadi selain kegiatan kita mengamankan juga kita melakukan kegiatan yang bersifat untuk mengetahui seperti potensinya. Nah, kemudian apa lagi bisa kita lakukan yang selain internal kita lakukan berbagai upaya dengan merangkul masyarakat dalam hal sama-sama menjaga kawasan. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang paling penting itu masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah memiliki rasa untuk menjaga kawasan, itu insya Allah aman. Kerjasama yang baik. Betul, tidak akan ada gangguan dari luar kalau masyarakat itu menjaga. Kenapa? Karena masyarakat yang paling banyak, masyarakat yang paling ada di lokasi. Kalau kami pegawai kadang ke hutan, kadang ke kantor, kadang tugas keluar, tidak selalu ada di kawasan di situ. Sedangkan yang selalu ada di kawasan, dekat kawasan itu adalah masyarakat. Makanya masyarakat itulah sangat penting bagi kami dalam hal menjaga kawasan. Kunci utamanya. Sehingga yang kami lakukan adalah kita berusaha merangkul masyarakat untuk sama-sama menjaga kawasan Taman Nasional. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Yang secara formalnya kita rekrutlah masyarakat menjadi masyarakat mitra Polhut, menjadi masyarakat peduli api, menjadi masyarakat peduli satwa liar. Itu salah satu bentuk konkretnya terkait dengan pelibatan masyarakat dalam mengelola kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Prinsipnya kami tidak bisa menjaga kawasan itu sendirian. Nah, selain masyarakat siapa? Ada pemerintah daerah juga yang terlibat dalam atau menjaga. Kemudian siapa lagi? Mitra-mitra kami. Kebetulan kami punya banyak mitra. Baik contoh secara Yayasan Palu, ada ASRI, kemudian ada FFA dan sebagainya. Kemudian juga ada pihak perusahaan yang bermitra sama kami. Itu jadi semua kita merangkul, semua elemen kita rangkul untuk sama-sama menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Palung. Seperti itu. Baik, Pak Sirot, luar biasa. Jadi semua kalangan dilibatkan untuk menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Palung ini agar nanti bisa dinikmati oleh cucu cicit kita di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita hanya mewariskan foto dan video saja, rasanya mungkin kurang gimana gitu ya Pak. Kurang puas. Ini apa? Ini binatang apa? Oh, ini fotonya. Tapi masih ada enggak ya? Masih pertanyaan seperti itu. Baik, Pak Sirot, menutup bincang-bincang santai kita dan seru banget ini, pesan-pesan dari Taman Nasional Gunung Palung yang akan disampaikan oleh Pak Sirot kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, terutama sekali yang mendengarkan radio Kabupaten Ketapang, menonton di sosial media. Seperti apa nih Pak pesan-pesannya? Kita dengarkan bersama pesan-pesan Bapak Ahmad Sirojudin dari Taman Nasional Gunung Palung. Silakan Bapak. Ya, pesan-pesan dari kami yang pertama, pesannya adalah bantu kami dalam menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Kami kalau tanpa dibantu oleh semuanya, kami tidak berdaya. Sehingga kami perlu bantuan dari semuanya. Sekecil apapun bantuan itu. Sedikit apapun dalam hal menjaga kawasan. Contoh sederhana misalkan ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang ada di sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA,
dibantu ditanamkan kepada mereka jiwa-jiwa konservasi, akan pentingnya menjaga kawasan hutan, akan pentingnya melestarikan hutan, menjaga lingkungan, misalkan dengan tidak membuang sampah, misalkan sederhana ya gitu, kemudian dengan tidak memelihara tanaman tidak memelihara satwa-satwa hewan yang dilindungi. Nah itu bisa ditularkan. Jadi memang kami perlu bantuan dari semuanya untuk terlibat dalam hal menjaga kelestarian. Itu pesan yang paling yang paling mendalam dari kami. Kami mohon bantuan untuk sama-sama kita menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Palung. Kenapa? Karena Taman Nasional Gunung Palung itu merupakan sumber kehidupan bagi kita. Kalau kita berbicara apa kebutuhan hidup kita, coba kita renungkan. Kebutuhan hidup yang pertama itu apa? Itu pasti udara, oksigen. Kita tanpa oksigen pasti mati. Tapi kalau ada oksigen, kita masih bertahan hidup walaupun kita tidak makan, tidak minum. Nah, kebutuhan oksigen itu dapat dari mana? Kan dari pohon dong. Dari pohon-pohon. Hasil pohon, hasil fotosintesis pohon. Nah, pohon yang paling banyak itu di mana? Di hutan. Taman Nasional Gunung Palung. Kalau untuk di wilayah Ketapang sama Kabupaten Cayong, itu berada di kawasan Taman Gunung Palung. Pasti kan sumber kehidupan. Sumber kehidupan kedua lagi ternyata tuh air. Setelah oksigen, kita ternyata manusia butuh air. Nah, air itu diperoleh dari mana? Kalau air bersih itu pasti berasal dari kawasan hutan. Dan masyarakat Kabupaten Ketapang bisa dikatakan hampir mungkin 80%-an ya lebih kali ya, bahwa minumnya itu pasti air galon. Mereknya itu Big Tree, Tirkana atau HS. Dan di mana air itu dari Taman Nasional Gunung Palung gitu kan. Itu Bapak promosi. Itu kenyataan bahwa ternyata kita sangat bergantung daripada keutuhan dan kelestarian Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian setelah air, jadi kalau kita udara ada, air ada, hidup. Walaupun tanpa makan. Nah, terakhir kita setelah ada udara, setelah ada air, kita butuh makanan. Nah, sumber makanan juga, contohnya tadi sumber vitamin protein ada di Taman Nasional juga. Durian dari Taman Nasional, rebung untuk lauk ada, pakis juga ada di sana. Nah, jadi bahwa ternyata peran penting daripada Taman Nasional Gunung Palung itu sangat luar biasa bagi kehidupan. Makanya pesan kami, tolong bantu kami jaga kawasan Taman Nasional Gunung Palung agar tetap lestari dan agar bisa menjaga tata kehidupan manusia dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Itu mungkin itu. Baik, yang terakhir adalah tanggapan Taman Nasional Gunung Palung dengan kegiatan radio Kabupaten Ketapang yang sudah memfasilitasi Yayasan Palung. Wah, ini yang luar biasa. Pertama mungkin kami secara resmi nih dari instansi pemerintah, dari Balai Taman Nasional Gunung Palung, pertama ucapan terima kasih bagi radio Kabupaten Ketapang yang secara kontinu itu memfasilitasi sudah 25 tahun memfasilitasi untuk bisa menggaungkan akan arti pentingnya konservasi lingkungan ataupun menggaungkannya Taman Nasional Gunung Palung. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada mitra kami, mitra terdekat kami dari teman-teman Yayasan Palung yang secara rutin juga itu memfasilitasi kegiatan terutama yang hari ini juga difasilitasi oleh teman-teman Yayasan Palung. Dan Yayasan Palung banyak bergerak bukan hanya sekilas terkait dengan pendidikan ataupun sosialisasi, banyak juga bergerak di bidang lain dalam hal membantu kami dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Jadi keberadaan teman-teman Yayasan Palung itu sangat penting bagi kami. Kenapa? Karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah oleh kami itu bisa ditutupin, bisa dipenuhi oleh teman-teman Yayasan Palung. Jadi kami instansi Balai Taman Nasional Gunung Palung berterima kasih kepada teman-teman Yayasan Palung. Dan kakak semoga semakin jaya. Amin, terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Demikian tadi ngobrol-ngobrol santai kita di program Alam Lestari Yayasan Palung bersama narasumber yang luar biasa Bapak Ahmad Sirojudin Eshud. Beliau adalah Kepala Seksi Wilayah 2 Sandai Taman Nasional Gunung Palung. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Salam buat teman-teman di kantor ya Pak ya. Dan lain kali kita tunggu lagi kedatangan Bapak dan teman-teman di studio radio Kabupaten Ketapang atau kami yang akan ke sana. Iya, kami tunggu undangannya atau kami yang mengundang. Iya, kami menunggu undangan Bapak karena kami selama ini kami yang mengundang. Siap, insya Allah. Dan coba kita atur programnya. Siap. Bang Ridwan, terima kasih banyak dari Yayasan Palung Bang. Salam buat Ibu Manajer kita
kita, Kak Widya dan teman-teman di Yayasan Palung juga. Adik-adik yang CPNS, terima kasih ya, sukses untuk kita semuanya. Dan teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita di program Alam Lestari Yayasan Palung. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ahmad Sirojudin SHud ini bermanfaat dan kita bisa terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Saya Wilya dan teman-teman yang bertugas, ada Kak Hapia, ada Bang Tri, ada Bang Ivan Rulianto, juga ada Pak Edi. Ucapkan selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.